Lights, camera, action. Selamat sore, kami mahasiswa dari STU Sultan Agung, kelas akuntansi siang, mata kuliah Lembaga Keuangan Non-Bank, ingin melakukan observasi ke Pegadaian. Berikut hasil videonya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil observasi kami yang berjudul Pegadaian. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Amr Kanigan. Nama saya Oliviana Burbinti. Nama saya Sarawak Saputra Sede. Nama saya Monika Debaho. Nama saya Niki Girsam. Nama saya Veronica Stinja. Kami akan memulai presentasi kami. Sejarah Pegadaian. Sejarah Pegadaian dimulai ketika VOC mendirikan Bank Van Liening sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem pegadai pada tahun 1746. Kemudian pada 1811, pemerintah Inggris mengambil alih dan membubarkan tersebut. Masyarakat diberi keluasan mendirikan usaha pegadaian. Pada 1905, Pegadaian menjadi organisasi yang lengkap. Biro pada tahun 1905. Kemudian pada tahun 1961, bentuk badan hukum berubah dari biro menjadi keperusahaan negara atau IN. Ini berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu nomor 19 tahun 1960, GO peraturan pemerintah PP nomor 176 tahun 1961. Kemudian pada tahun 1069 dibentuk badan hukum yang berubah dari PN menjadi Perjan berdasarkan peraturan pemerintah PP nomor 7 tahun 1669. Bentuk badan hukum diubah lagi dari Perjan ke Perum berdasarkan peraturan pemerintah PP nomor 10 tahun 1940 yang diperbarui menjadi peraturan pemerintah PP nomor 103 tahun 2000. Kemudian di tahun 2012 Pegadaian menjadi Persero pada tanggal 1 April 2012 berdasarkan peraturan pemerintah PP nomor 51 tahun 2011. Akhirnya pada tahun 2021 bentuk badan hukum berubah dari Persero menjadi Perseroan Terbatas pada tanggal 23 September 2021 berdasarkan peraturan pemerintah PP nomor 73 tahun 2021. Pengertian Pegadaian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sigit Triandaru, beliau menjelaskan bahwa Pegadaian yaitu satu-satunya badan usaha yang ada di negara Indonesia yang mana hal ini secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan aktivitas lembaga keuangan dalam bentuk pembayaran terhadap penyaluran dana kepada masyarakat yang mana berdasarkan hukum gadai. Yang kedua, menurut Subagio, Pegadaian yaitu sebuah lembaga keuangan yang mana bukan termasuk bank serta memberikan kredit untuk nasabah atau masyarakat dengan memakai corak khusus yaitu dengan hukum gadai. Yang ketiga, menurut Susilo, beliau menjelaskan bahwa Pegadaian yaitu suatu hal yang mana dapatkan diperoleh oleh seseorang yang mempunyai piutang atas barang bergerak. Yang terakhir, menurut Si Ahmad, Pegadaian adalah lembaga yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat luas dan memperoleh manfaat dari pelayan tersebut berdasarkan prinsip-prinsip manajemen. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum Pegadaian. Pegadaian adalah salah satu kegiatan penjaminan barang berharga kepada pihak tertentu. Untuk mendapatkan sejumlah uang tertentu, barang yang dapat dijaminkan akan ditebus sesuai dengan kesepakatan antara masalah dan lembaga gadai. 2. Pengertian Pegadaian secara umum. Pegadaian adalah lembaga keuangan yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya berupa pembiayaan kredit kepada masyarakat dalam bentuk penyaluran dana dengan jumlah yang relatif kecil maupun jumlah yang besar atas dasar gadai, juga sebagai jasa titipan, jasa taksiran.
Produk dalam pegadaian. 1. Gadai. Produk utama pegadaian adalah jasa gadai. Layanan ini bisa bersifat konvensional maupun syariah. Barang-barang yang dapat digadai di pegadaian adalah emas, kendaraan, surat berharga, angsuran, tabungan emas, sertifikat, atau objek non-emas seperti elektronik atau barang rumah tangga lainnya. 2. Pinjaman. Produk pinjaman yang ditawarkan adalah pinjaman usaha dan pinjaman multiguna. Pinjaman usaha adalah pemberian kredit dalam angsuran bulanan yang diberikan kepada pelaku usaha kecil dan menengah atau UKM untuk pengembangan usaha dengan sistem kepercayaan dengan menggunakan agunan berupa BPKB kendaraan bermotor. Sedangkan pinjaman multiguna adalah kredit yang diberikan kepada pegawai dan non-pegawai untuk keperluan yang berlebihan dengan agunan BKB kendaraan bermotor. 3. Cicil. Di pegadaian, masyarakat bisa mendapatkan layanan cicilan untuk kendaraan dan emas. Angsuran kendaraan adalah pinjaman berbasis syariah bagi pengusaha mikro atau kecil, karyawan, dan profesional untuk membeli kendaraan bermotor dalam kondisi baru maupun bekas. Sementara untuk emas ada 3 jenis cicilan, yaitu cicilan tabungan emas, emasku, dan arisan emas. 4. Tabungan emas. Tabungan emas pegadaian adalah layanan simpanan saldo emas yang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi emas. Dari tabungan emas pegadaian, nasabah bisa menyetorkan uang yang akan dikonversi ke dalam bentuk gram emas. Nasabah bisa mulai setoran awal mulai dari 0,01 gram atau 50.000. Biaya administrasi tabungan ini juga cukup ringan. 5. Jasa titipan. Jasa titipan adalah layanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang berharga seperti perhiasan emas, berlian, surat berharga maupun kendaraan bermotor. Layanan ini bermanfaat bagi masyarakat yang kesulitan mengamankan barang berharga di rumah saat akan keluar kota atau luar negeri, melaksanakan ibadah haji, sekolah di luar negeri, dan kepentingan lainnya. 6. Jasa taksiran. Jasa taksiran adalah pelayanan pegadaian bagi masyarakat yang ingin mengetahui karatese dan kualitas harta perhiasan emas, berlian atau batu permata, baik untuk keperluan investasi ataupun keperluan bisnis dengan biaya yang relatif terjangkau. 7. Jasa kirim dan terima uang. Jasa kirim dan terima uang adalah layanan pengiriman dan penerimaan uang dari dalam dan luar negeri yang bekerjasama dengan beberapa perusahaan remitansi berskala internasional. 8. Jasa sertifikasi. Jasa sertifikasi adalah jasa pengujian terhadap sebuah batu mulia, emas, dan perhiasan lainnya yang dilakukan oleh gemologis di laboratorium gemologi untuk mengetahui jenis, keaslian, kualitas, dan sertifikasi yang lain dibutuhkan dan untuk memberikan kepastian dan keyakinan kepada pemilik, penjual maupun pembeli. Tujuan pegadaian. 1. Untuk melaksanakan dan menunjang sebuah kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan di bidang pembangunan nasional yang melalui pelayuran pinjaman atas dasar hukum gadai. 2. Untuk mencegah timbulnya praktik ijon, pegadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar lain sebagainya. 3. Agar menyediakan dana dengan cara yang sederhana pada masyarakat luas, terutama bagi kalangan menengah bawah untuk konsumsi dan produksi. Manfaat pegadaian. 1. Manfaat bagi lembaga pegadaian. Memenuhi misi pegadaian sebagai salah satu badan usaha milik negara untuk dapat memberikan bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur dan cara yang relatif sederhana. Yang kedua, manfaat bagi nasabah pegadaian. Nasabah dengan sangat cepat menerima dana segar dari lembaga pegadaian berdasarkan berbagai prosedur yang relatif lebih mudah dan sederhana. Nasabah yang akan mendapatkan penaksiran nilai suatu barang bergerak secara profesional. Nasabah yang akan mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya. 3. Jenis sistem pembayaran gadai. Yang pertama, perpanjang gadai. Perpanjang gadai adalah memperpanjang jangka waktu gadai sebelum 120 hari habis. Perpanjangan dilakukan untuk 120 berikutnya. Hal ini dilakukan tanpa harus melakukan pelunasan terlebih dahulu.
Yang kedua yaitu cicilan gadai. Cicilan gadai adalah membayar sebagian uang pinjaman, sehingga uang pinjaman atau jumlah cicilannya akan berkurang. Yang ketiga, tebus gadai. Tebus gadai adalah pelunasan yang dilakukan untuk dapat mengambil benda yang dijaminkan. Tindak pegadaian jika nasabah tidak dapat mengembalikan pinjaman. Kalau misalnya pinjaman bila sudah jatuh tempo, mereka atau nasabah dapat memperpanjang waktu pengembalian pinjaman dengan syarat membayar sewa modal, biaya titipan, dan biaya pemeliharaan barang gadai atau membayar bunganya saja. Kalau misalnya nasabah masuk ke dalam kategori macet dalam pembayaran pinjaman dan mengabaikan pemberitahuan macet, maka barang pinjaman akan digadai ke masyarakat luas atau barang jaminan nasabah akan dilelang. Kesimpulan, pegadaian merupakan lembaga keuangan bukan bank yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan cara khusus, yaitu hukum gadai. Menurut hukum gadai, calon peminjam mempunyai kewajiban untuk menyerahkan hartanya sebagai jaminan kepada pihak pegadaian. Dalam hukum tersebut juga terdapat pembelian hak kepada pegadaian untuk melakukan penjualan atau lelang atas pinjaman tersebut apabila batas waktu pemberian pinjaman sudah habis dan peminjam tidak menembus jaminannya. Sekian hasil presentasi dari kami. Jika ada salah kata dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Thanks for watching.